Assalamualaikum tuh, selamat datang di Botun Official. Balap-balap, jadi kita mau piknik dulu nih. Piknik di tengah persawahan yang lokasinya ada di daerah Sentul, nggak jauh kok dari Serang. Ikutin terus kegiatan Botun hari ini. Oke Tun, pada video kali ini kita mau wawancara mantan joki. Kita wawancaranya sambil ayunan nih, biar mengenang-kenang masa-masa kecil. Pasti botun-botun dulu atau pemain-pemain balap yang lama-lama pasti kenal sama orang ini. Oke, kenalan dulu nih. Siapa Gio? Kenalin dong, jadi lu dong. Nama gue Dija Juli, yang dipanggil ya Dija Juli 28. Dulu nomor ininya, nomor jokinya nomor 28. Ya. Oke, nah Juli itu dulu jadi joki itu dari umur berapa? Dari nggak umur sih, udah dari tahun 2015 lah. Dari tahun 2016 2016 sampai tahun 2018 terakhir terakhir jatuh. Oh, terakhir. Berhenti. Nah, itu Juli berhenti jadi joki itu karena jatuh Ya. motor. Itu jatuh Jatuh berhenti. di mana tuh? Di mana tuh? Pernah kecelakaan di mana? Di waktu itu pas sempet main sama Dadi di Plaza Cibubur. Di Plaza Cibubur. Iya. Kenapa? Iya, kenapa bisa berhenti jadi joki? Berarti itu fatal banget tuh, jatuhnya parah banget dong. Ya dibilang fatal ya fatal, karena lagi top speed. Kalau nggak top speed mah nggak mungkin berhenti sih. Oh gitu. Itu kejadiannya gimana tuh? Jadi top speednya gimana sih? Gue nggak ngerti nih top speed. Kan motor nih jalan nih, start. Ya. Terus pas di finish atau gimana? Udah finish. Pas mau finish jebolnya. Oh jadi motornya jebol. Nah di situ nggak kerem, sedangkan di depan itu tikungan. Di situ makanya dibilang top speed itu motor lagi kenceng-kencengnya motor jebol gitu, ngunci. Oh gitu ngunci. Jadi si motor berhenti apa Juli kelempar atau gimana? Ya saya ngelepasin diri. Kalau misalkan nggak ngelepasin diri itu motor ya ikut motor ke tiang listrik. Sampai jadi si motor itu nabrak tiang listrik, Juli melepaskan diri. Dan gua ke jalanan, motor ke kiri, gua ke kanan. Oh gitu. Berarti ada bekas-bekas luka dong. Banyak kalau bekas luka. Nanti kita masih ada loh videonya, video Juli jatuh, Botun masih nyimpen tuh dokumentasinya. Nanti kita tayangin. Itu dari situ tuh udah Iya. nggak mau joki lagi. Sebenarnya kalau namanya hobi ya masih mau, cuman kembali lagi gitu. Oh
Untung masih selamat Oh, gitu. masih selamat. Dari situ ada faktor larangan orang tua atau gimana? Kalau orang tua dulu sempet ngelarang, cuman kesini-sini udah nggak ngelarang tuh. Nah, pas itu kan main itu dadakan. Saya juga nggak tahu malam itu bakal main karena setahu saya bukan saya yang bawa gitu. Bawa, oh jadi Juli joki peganti. Tapi itu bawa motor Borton kan yang pas Iya, jatuh itu? bawa motor Borton tetap. Kan bengkel saya cuma satu, Oh cuman di Borton aja bawa Iya. motor. nggak ada yang lain. Tadinya siapa yang mau bawa motor itu? Tadinya itu Rian Muslim. Oh Rian Muslim. Karena Rian Muslim nggak bisa masuk sekolah, nah saya. Oh, jadi Juli yang gantiin. Yang kena musibah itu. Iya, saya juga namanya musibah nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Oke. Nih Jul, awalnya Juli jadi joki itu kenapa? Hanya sekedar hobi atau pengen ikut-ikutan aja atau gimana? Kalau saya dulu jadi joki itu hanya sekedar hobi sih. Soalnya joki itu bukan buat pencarian uang semata menurut saya gitu. Karena bawa motor itu ya emang sih resikonya satu nyawa. Karena kita laki hobinya di motor, ya mungkin ya saya jadi joki gitu. Tapi saya nggak pernah namanya ngarepin lu jadi joki dapat duit gitu. Enggak, karena saya dulu itu di Borton nggak punya bos itu ya saya sama mekanik kayak Bang Kempot semualah tim-timnya saya patungan gitu, nggak ada yang namanya kita punya bos gitu sampai Iya sponsor ya. ya Belum ada sponsor. nggak ada sponsor lah kayak kita ke Sera gitu, nggak ada yang namanya dibosin gitu, nggak ada. Bayarin gitu masuk. Motor aja kita dulu itu patungan, nggak ada yang namanya punya wah ini punya si A punya si B kan. Kalau sekarang mungkin Borton itu udah maju menurut saya gitu. Ya. Jadi dulu berarti joki itu Juli itu joki merintis apa ya, pas Borton merintis kali Iya, ya, merintis nggak sebesar ya, nggak kayak sekarang itu yang dibilang cukup punya nama lah. Ya kalau sekarang kan lawan Borton aja ya mungkin orang tahu gitu. Kalau dulu kan enggak, kita merintis ke Sera aja kita patungan gitu, nggak ada yang namanya harus beli ini ya, kita harus masing-masing ngeluarin duit, satu tim ngeluarin semua karena kan kita pengen maju gitu, nggak stuck di tempat gitu. Dulu Juli di Borton bawa motor apa kan? Borton kan motornya lumayan banyak nih, bawa yang apa gitu? Dulu sih julukannya itu masih rangka standar sih ya, pembajak Bogor gitu. Bajak Bogor nama motornya. Oh yang warna oranye ya? Oren hitam. Oranye hitam. Oh iya, kayaknya masih ada deh foto-fotonya. Iya. Terus itu Matic. Ya metro Motor Matic itu apaan speknya? 58 atau lembaran? lembar. Cuman dulu lembarnya nanggung, Sera kecil. Udah kayak sekarang ya? Kalau sekarang kan ibarat kata ya udah canggih lah gitu. Dulu pas jadi joki sering main di mana aja, Jo? Kalau dulu pas jadi joki itu kita mainnya ya sekitaran Bogor. Ya paling jauh ke Jakarta itu paling di Taman Mini, paling jauh. Paling jauh di Taman Mini, belum sampai ke kota seberang kayak Tangerang. Belum, karena kita kan kendala juga. Kendala dari kendaraan. Satu, kalau kita di jalan atau disetut lah ya, istilah kasar bahasa sekarang itu disetut, tahu sendiri polisi gitu kan banyak. Iya. Makanya dulu mah ya disetut paling jauh di Taman Mini sih. Di situ tuh kayak ini di stepin Iya, kan ya? di-stepin. Di stepin. Berarti paling jauh di Taman Mini dulu main. Iya di Taman Mini. Terus kalau di Bogor paling Jalan Baru, Sentul, di Grip. Dulu kan masih ada Pemda ya, masih Iya. Pemda. Terus di Tol Pojok, Oh pojok. Terus Kayak di- bukan?
Ya, Ya. bukan Bukan. di Citerep, Iya. kawasan industri sih. Oh iya, Kopo. Kopo. Iya. Terus di Plaza, Citra Grand, sama di ini Potwis apa? kali ya? Potwis. Oh iya. Kan proyek zaman dulu bos tuh. Zaman dulu banget sih. Dari kita nggak punya siapa-siapa, paling kita punya mekanik sama tim, udah itu aja. Doang ya. Terus waktu Juli jatuh tuh, itu ceritanya gimana sih sampai motor bisa jebol kayak gitu? Nah, dulu itu saya udah punya firasat, karena ya udah nggak enak lah, awal juga udah gitu saya dipanggil kan sama teman-teman, ya otomatis saya nggak harus mau, karena ya ini kewajiban saya. Tuh. Udah gitu ya saya bawa akhirnya malam itu tuh semua teman saya panggilin suruh nemenin saya di Plaza Cibubur. Itu pas kejadian tim banyak yang ikut. Hampir semua keluar karena saya WA-WA-in. Soalnya ya ketemunya kan dulu MMRT tuh, Apel ya. Oh, ketemu MMRT ya. Oh, ketemu ini Apel. Apel. Itu itu juga dia di zamannya. Terus sampai sekarang ya MRT ya, MRT. Iya. MRT apa sih, gue ribet ngomongnya deh. Dari dulu mungkin. Dari dulu sampai sekarang masih tetap hits. Heeh. Petarung tuh benar-benar MRT Bener-bener itu bertarung lah. Dia menurut saya ya berat juga lawannya. Menurut saya selama saya bawa motor, menurut saya dia berat. Itu jokinya Dandi. Nah, jokinya Danding itu sama, baru keluar langsung. Ketemu Dandi. Heeh. Jadi itu pertama kali ngelawan Dandi. Nah iya, ketemu Danding pertama kali itu. Pertama kali, dan pertama kalinya juga motor jebol dan saya jatuh. Itu posisinya udah ini belum finish ya. Tapi keadaan motor Apel di belakang atau di depan? Dari start sih saya udah mimpin, karena saya kan kalau anak-anak bilang saya nyolong gitu, nyolong start gitu kan. Dari bawah, dari start pun udah jauh. Udah jauh. Nah, di pertengahan itu motor itu bunyi, sering. Wah, saya sih biasa aja, saya kagak tahu itu motor udah ngebul atau gimana. Pokoknya saya optimis harus menang dulu ketemu dia, karena menurut saya dia itu berat. Lawan yang cukup berat. Cukup berat buat saya gitu. Bunyi, kata anak-anak sih, wah motor ngebul gitu kan. Saya nggak tahu, pas 50 meter lagi mau finish langsung ngunci. Nah di situ saya udah lupa segalanya dah. Dalam arti saya gimana caranya saya nyelamatin diri gitu. Itu pertolongan pertama tuh, tahu nggak siapa dibawa kemana? Pertolongan pertama saya itu ada nenek-nenek. Pas saya mau loncat itu ada nenek-nenek. Maksudnya nenek-nenek yang nolongin apa nenek-nenek nyebrang atau gimana? Saya sih nggak tahu ya. Maksudnya saya percaya atau nggak percaya juga sih sama kayak gitu gituan. Soalnya nenek-nenek itu pas saya jatuh itu ngangkat gitu, narik. Kalau jangan sampai ikut dulu ke motor. Oh gitu. Ih, gue jadi merinding loh. Nenek-nenek. Tapi nenek-nenek itu nyata atau nggak nyata? Apa nggak tahu, nggak sadar? Nah dari situ saya udah nggak sadar, pas nggak taunya, pokoknya saya udah di tengah jalan aja. Dan anak-anak pun bilang, wah ini mah lewat gitu. Dalam arti lewat itu, wah ini mah mati. Soalnya katanya ada yang mati sebelum ini gitu. Oh, jadi sebelum Juli start di situ kemarin ada korban Iya. jiwa. Soalnya itu yang keluar hampir rame lah. Rame banget soalnya Rame termasuk banget. lawannya termasuk lawan yang Iya. berkelas ya. Ya berkelas banget kalau menurut saya. Soalnya MMRT itu dulu ya emang berkelas banget. Tuh. Mungkin sampai
sekarang saya kan nggak tahu karena saya udah Jarang ya. ya udah jarang lah keluar gitu. Nih pas jatuh itu berarti apa ya namanya ya? Itu kita kalah atau menang tuh? Pas jatuh itu emang dari bawah udah jauh sih Kak, karena saya kan nyolong. Nah dari bawah itu emang udah jauh. Nah saya di situ nggak tidurin motor, saya tetap kayak bawa biasa gitu. Nah udah jauh gitu, motor kan ngebul tuh kata anak-anak. Terus dia kagak bisa. Oh dia nggak bisa ngejar. Iya nggak ngejar, tetap aja nggak ngejar gitu. Tetap di belakang. Jadi Soalnya emang jaraknya udah sedikit lagi finish. udah sedikit finish, berarti hitungannya menang. Menang. Dibayar. Bayar, tapi duit pembayarannya itu juga buat pengobatan karena kan saya jatuh. Gitu. Oke, itu pas bawa motor, pas jatuh pembajak bukan? Pas bawa pembajak bukan? Bukan. Bukan. Itu motor ada, itu baru masuk satu bos. Satu bos. Nah, Nah, jadi kita baru punya bos, bawa motor itu langsung jatuh. tapi bos itu juga nggak keluar, posisinya itu nggak keluar. Nggak keluar ya. Nah, Itu motor apa tuh? Masih Matic. Matic sama motor Mio kan emang Borton itu spesialis Matic. Spesialis Matic. Soalnya kan dulu ada RX-Jet juga. Ah. Jadi untuk sekarang untuk Kalau di RX-Jet itu saya belum gabung karena mungkin itu yang udah dewasa banget gitu kan. Kalau saya ya baru gitu karena dulu itu saya masuk ke Borton itu karena ada temen aja, temen dari SD. Nah temen dari SD-nya itu adiknya Bang Kepot itulah. Rian ya. Iya, Rian. Karena saya teman sama dia, saya masuk itu saya bikin motor. Oh jadi Juli punya motor juga di Punya Borton. motor juga. Terus sempet jadi joki juga. Ya sempet ya ngerasain lah pahit getirnya di Borton itu gimana. Kita nggak punya bos, main semua serba patungan lah gitu kan, PT-PT sama mekanik, sama joki, sama tim semua, sama abang-abangan semua itu PT-PT, nggak ada yang namanya yang tadi saya bilang kita disponsorin sama bos, nggak ada dulu. Mungkin kalau sekarang karena saya juga udah jarang ke bengkel ya kan, ya mungkin sekarang udah lebih berkembang lah. Alhamdulillah ya. Iya. Lanjutlah untuk kedepannya semoga makin hits lagi Borton. Amin. Sebelum kejadian itu pernah jatuh nggak? Pernah. Di mana tuh? Di Sentul. Di sirkuit. Iya sirkuit. Pernah saya jatuh. Tapi nggak separah itu. Nggak separah itu mah jatuhnya cuma di setar doang. Karena motor nggak kepegang, pakai rangka numpuk dulu itu. Nah dari jatuh itu juga langsung bawa lagi sih, habis saya diobatin. Nah selang sejam saya bawa lagi, karena kan nggak terlalu parah, cuma muncul doang. Ya, berarti itu benar-benar kejadian Kalau yang di plaza benar-benar parah gitu, karena sampai kepala, tangan, badan, kaki ya ada luka. Oh, berarti semua dari kepala sampai ke kaki ya Iya. semuanya. Nih. Nah, yang masih beruntungnya itulah. alhamdulillah ya, Iya, saya masih selamat. masih selamat. Cuma itu doang sih. Jadi untuk jadi joki itu taruhannya tuh bener-bener Iya. nyawa ya. Tapi kalau cuma sekedar nyari uang semata untuk pekerjaan, mendingan gak usah. Nggak usah Karena jadi joki. Jadi joki itu hobi, bukannya buat nyari uang. Menurut saya ya cuma hobi, karena main motor itu pasti ada menang ada kalah, nggak mungkin kita menang terus. Untuk bayaran sendiri, berarti dulu belum dapat bayaran kayak sekarang ini dong, kayak sekarang lumayan lah joki-joki kan. Katanya kan bayarannya kan gede-gede. Iya. Terus pas Juli itu gimana tuh? Kan kita kan belum punya sponsor. Bayaran dulu, kalau bayaran itu masih 30%. 30% dari apa ya, uang taruhan apa namanya ya? Uang tengahan. Uang mahan. 30%, cuman
saya punya inisiatif buat ngasih kayak asmek, kayak mekanik gitu. Terus ke anak-anak kita kalau misalkan menang itu pagi pasti langsung makan gitu. Mau katanya itu makanan murah, makanan mahal, itu pasti makan. Pasti makan. Itu kalau menang, kalau kalah Kalau kalah tetap aja makan. tetap makan. Perut kan nomor satu. Oh, iya. Masa iya perut kita tinggalin? Ya benar. Jangan mentang-mentang kita kalah nggak makan. Itu kan saya bilang ini bukan nyari duit, ini cuma hobi. Sekedar hobi Iya, aja. sekedar hobi. Kalau lu mau nyari duit ya mending lu kerja, bukan jadi joki gitu aja sih Kak. Menurut saya. Iya. Nah, kesibukan sekarang Juli itu apaan sih, Jo? Kan udah nggak jadi joki lagi nih. Sekarang ngapain tuh? Sibuk ngapain? Saya sih sekarang kerja, cuman kerja juga sambil usaha gitu Kak. Karena menurut saya walaupun katanya kita kerja, namanya uang itu pasti kurang. Ya pasti kurang. Menurut saya gitu, pribadi saya lah. Saya kerja ya sambil nyari sampingan gitu Kak. Dari sampingannya apa tuh, Jo? Sampingan saya ya dulu saya pernah usaha apa aja lah, yang penting halal Yang gitu. penting halal. Walaupun katanya itu untungnya nggak seberapa, menurut saya halal. Ya menurut orang lain juga itu halal gitu. Saya sekarang kerja di Si Cepat. Di Si Cepat. Nah, Jadi apa gini, speeder? dari kurir. Iya, speeder. Ya, speeder ya. Iya, jadi speeder. Oh, berarti kalau saya itu kalau speeder kan ada ini ya, daerah-daerahnya nih. Juli sendiri untuk jadi speeder itu megang lokasi mana? Saya jadi kurir megang lokasi yang pernah saya balap di situ. Yang jatuh itu Iya, Iya. ya dekat situlah. Masa Cibubur. Nah, Nah, orang-orang Masa Cibubur kalau misalnya ada Si Cepat, speeder Si Cepat datang, langsung bukain pintu, jangan sampai si Juli nunggu nih. Harapan kedepannya untuk Bortun apa sih, Jul? harapan saya sih untuk tim saya gitu ya, Bortur. Nah, mungkin semoga lebih berkembang, lebih maju lah. Dari sekarang udah maju. Gimana caranya kita harus lebih maju? Terus Juli ada niatan baik lagi nggak di joki? Niatan baik lagi sih kemungkinan 50% 50% gitu. 50%, berarti 50% ada, 50% lagi enggak? Iya, karena saya juga masih bimbangnya karena punya luka di pala itu. Kalau saya bawa motor pasti luka ini langsung ngingetin saya. Makanya saya kagak terlalu pengen sih ada, cuman gak terlalu pengen banget. Ya kan kita semakin ke depan semakin dewasa Kak. Gak mungkin kita terjun di dunia balap terus gitu. Saya juga pengennya berkembang. Gak mungkin anak bini saya gitu. Mungkin nanti ya. Iya, Masa sih lu punya laki cuman kerjanya balap doang iya, gitu balap kan. doang. Udah gitu taruhannya nyawa lagi ya. Iya, terkecuali kita dikontrak kan itu mungkin Ya, udah jelas ada, ya. udah jelas gitu. Tapi kalau cuman menurut saya ya, kalau cuman balap liar ya buat saya entar dulu, karena saya juga pengen berkembang dalam arti bukannya saya ngilangin hobi saya, tapi saya pengen ya lebih maju lah dari sekarang kan, karena dunia kan semakin ke depan semakin mahal biayanya. Iya, biayanya. Nah. Betul. Oke, makasih DJ Ajuli, nomor berapa sih? 28. DJ Ajuli DJ Ajuli 28 kali ya dulu gitu. Oke. Iya. Udah nyepetin datang ke lokasinya di pokoknya ini Curug, nggak jauh, lokasinya nggak jauh dari sirkuit Sentul. Nah, Juli itu udah Jojo nih dari Depok juga ke sini. Makasih nih ya Jo ya, Iya. udah nyempetin waktunya. Oke, teman jangan lupa support terus channel ini sampai 10.000 subscriber dengan apa Jo? Dengan klik tombol di bawah ini Nah, oke, sudah like, comment, and subscribe. and subscribe.